Halo, assalamualaikum. Hati-hati kecanduan obat pusing. Awalnya kita pusing itu karena berbagai penyebab. Bisa karena kita yang gampang masuk angin, telat makan, atau tensi darah kita naik turun, gula darah naik turun, dan penyebab-penyebab lainnya. Maka wajar ketika kemudian kita minum obat pusing untuk menghilangkan pusingnya. Sembuh tuh. Kenapa bisa sembuh? Ditelitilah. Isinya antara lain ada paracetamol. Ada juga obat pusing yang mengandung kafein. Sekarang kita bicara paracetamol ya. Kenapa kita bisa sembuh ketika minum obat pusing? Itu salah satunya karena peran paracetamol. Dia itu punya antioksidan, punya antipiretik, pereda demam, sama analgesik, pereda nyeri. Nah, jadi memang penggunaan obat yang mengandung paracetamol ini gak hanya dipakai ketika kita pusing, tapi juga untuk hal-hal lain. Seperti misalnya sakit badan, pegal-pegal, sakit perut lagi mens, sakit gigi, dan lain-lain. Ini sampai di sini semuanya masih oke-oke aja. Masalahnya ketika kita pernah mengalami pusing yang tiap hari, otomatis kita jadi minum obat itu tiap hari tanpa ada perubahan pola hidup atau perubahan gaya hidup, ya otomatis akhirnya jadi minum obat terus kan. Nah, tanpa disadari sebagian dari kita itu merasakan sensasi dari enaknya sembuh dari pusing itu. Jadi orang itu merasa ini sebuah jalan pintas buat mereka. Lagi pusing, ya minum obat aja lah. Gak usah tiduran dulu atau istirahat dulu atau keluar dulu cari oksigen. Udah langsung minum obat aja. Itu jalan pintas supaya apa? Gak ngehambat aktivitasnya, kerjaannya biar bisa terus lancar. Jadi dia berada dalam posisi siaga terus, stabil nih gitu. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan sensasi. Karena kemudian bisa saja akan ada yang masuk ke sebuah fase di mana kita merasa jadi tergantung sama obat itu. Misalkan nih dulunya kita siang-siang itu kalau habis makan siang suka pusing. Jadi kita minum obat pusing. Nah, itu tiap makan siang begitu, tanpa menyelidiki kenapa sih habis makan siang tuh suka pusing aja. Terus gak diobatin dengan cara lain, gak dicari dulu ilmunya. Gak mau sepusing itu, udah langsung minum obat aja. Itu jadi kebiasaan tuh tiap hari minum obat pusing habis makan siang. Nah, pada masa sekarang kita udah pikir, kayaknya saya harus mengurangi minum obat deh. Nah, makanya ketika kemudian kita makan siang terus ada pusing, kita berusaha ngelawan dengan cara gak minum obat pusing, itu akhirnya malah jadi ada kegelisahan. Kayak ada yang kurang gitu. Belum minum obat nih hari ini. Terasa ada hampa. Malah kadang-kadang suka ada yang berpikir gini, kok gak pusing ya? Itu malah jadi aneh. Maka timbul gelisah. Nah, dari gelisah itu kita bisa jadi pusing. Jadi muter-muter di situ. Itulah mungkin awal-awalnya kenapa seseorang bisa jadi ketergantungan atau edik sama obat pusing, karena dia sudah merasakan sensasinya itu. Ini bukan salah paracetamolnya yang menyembuhkan kita dan membuat kita memiliki sensasi lega, senang, happy, dan bersemangat. Tapi salah orangnya yang menyalahgunakan efek itu. Nah, nanti ketika efek itu udah terus kita rasakan, nanti tubuh kita bakal kebal sama efek itu. Orang jadi gak ngerasa lagi sensasi itu. Maka kemudian akan terpikir oleh dia untuk nambah dosis. Kayaknya satu gak mempan nih, 2 aja deh. Awalnya berjarak dulu nih. Misalnya habis makan siang makan 1, gak kerasa apa-apa nih. Terus minum lagi sejam kemudian. Nah, malah kemudian tambah berani. Akhirnya minum sekaligus 2. Bahkan kalau lagi pusing banget banyak masalah, untuk mengakhiri masalah itu dia bukannya menyelesaikan, tapi pingin tidur aja. Minum tuh
lebih banyak lagi minum obat pusing. Itu kalau terus-terusan kayak gitu, itu kan bisa kena nanti ke ginjalnya, ke livernya. Nah, makanya ada kasus-kasus di mana orang terjebak di situ. Itu nanti kalau udah parah mah harus dibawa ke dokter. Udah nggak bisa ditanganin sendiri. Malah nanti bisa aja dibongkar tuntas. Penyebabnya mungkin udah bukan dari fisik lagi, tapi udah lari ke psikis. Bisa disuruh rehab, bisa disuruh ke psikolog. Gimana cara nguasain itu supaya bisa kembali ke tracknya. Nah ini udah masalah mental ini. Kalau yang masih ringan, itu kita bisa berusaha tegas sama diri sendiri. Itu sugesti namanya. Misalnya pagi-pagi kita bilang, kita kan udah apal ya diri kita, tiap hari nih pusing terus. Kadang-kadang pusing terus itu ya dari kegelisahan tadi, bukan karena kita telat makan atau penyebab lainnya. Nah, kita sugestiin tuh, bantai sama sugesti. Pagi-pagi kita bilang, hari ini gak ada pusing, gak ada minum obat. Nanti tuh badannya disadari atau enggak nurut sama sugesti itu. Nah, terus kita jangan menyediakan hal-hal yang merupakan kelemahan kita. Jadi kita jangan ngestok obat pusing. Karena kalau udah di stok, orang tuh kalau lihat barang makanan banyak atau barang banyak, itu kan ada nafsu untuk ngabisin kan. Nah, begitu pula kalau kita ngestok obat pusing. Jadi kita itu merasa aman lah, ntar pusing itu banyak obat, tinggal minum. Nah, kita coba belajar jangan di stok obat pusingnya. Jadi ketika kita ada pusing, kita ada usaha dulu ngelawan tanpa obat. Jadi dibikin hambatan. Jadi kita di situ bisa berbaring dulu, istirahat. Nah, bisa juga dengan kita keluar dulu. Barangkali kita kurang oksigen. Jadi kita bisa tuh nyiram tanaman dulu, main sama kucing dulu, ambilin jemuran, atau ngobrol dulu sama orang lain. Itu biasanya pas masuk lagi ke rumah itu udah hilang pusingnya. Karena ternyata hanya karena kurang oksigen atau jenuh aja. Nah, berikutnya coba alihin pikiran kita ke kegiatan. Jadi kita itu kadang-kadang begitu ada pusing setitik suka langsung ada panik. Aduh, ini pusing ya, bisa jadi gede nih pusing nih. Mendingan minum obat sekarang nih, gitu kan. Itu ada kepanikan. Walaupun pusingnya baru gitu aja gitu. Tapi itu udah langsung panik. Nah, itu kita langsung alihkan ke pekerjaan. Jadi kenapa bisa ada kepanikan seperti itu? Karena ada celah, ada waktu yang luang sehingga kita bisa banyak berpikir, bisa jadi overthinking. Makanya dipadatin jadwal kerjanya. Oke, dicoba dulu ya. Semoga kalau kita sekarang lagi berada di dalam fase mulai butuh sama obat terus, artinya mulai ketergantungan, ya semoga ini bisa membantai hal itu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Kepo Channel.